pasal 25 ayat 17 hingga ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagai umat Allah, bangsa Israel diberikan aturan-aturan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka hari demi hari, termasuk di dalam transaksi-transaksi ekonomi yang mereka lakukan antar sesama anggota bangsa Israel. Kira-kira seperti itulah yang diatur di dalam ayat-ayat yang firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Sebelumnya di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli sesuatu dari sesamamu, janganlah kamu saling merugikan. Sedemikian detilnya Allah mengatur kehidupan bangsa Israel agar tercipta kerukunan, agar tercipta rasa saling peduli satu dengan yang lain, agar tercipta satu kehidupan yang betul-betul mendatangkan kesejahteraan bagi setiap anggota, setiap masyarakat di dalam komunitas bangsa tersebut. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pernah mendengar barangkali ada orang berkata bahwa seorang yang menjual itu harus mengupayakan sedemikian rupa supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Entahkah dengan melakukan cara-cara yang wajar, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang tidak wajar, seperti misalnya mengatakan bahwa barang yang ia jual itu adalah barang berkualitas baik, makanya harganya mahal, tetapi sesungguhnya barang atau benda yang ia jual adalah barang atau benda dengan kualitas yang rendah, sehingga selisih dari modal dan harga jual itu mendatangkan keuntungan yang banyak bagi dirinya. Sebaliknya, pembeli juga akan melakukan berbagai cara supaya ia mendapatkan keuntungan dari transaksi membeli. Biasanya yang kita sering lihat adalah menawar harga jual yang dikenakan oleh pembeli sedemikian rupa sehingga akhirnya ia bisa mendapatkan barang tersebut dengan harga semurah-murahnya, sehingga mungkin saja sang penjual tidak mendapatkan keuntungan atau mungkin mendapat keuntungan tapi sedikit. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada satu aspek kehidupan kita di mana Tuhan tidak campur tangan, di mana kita tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan peraturan kepada bangsa Israel bagaimana bersikap sebagai seorang penjual, bagaimana bersikap sebagai seorang pembeli dengan prinsip jangan kamu saling merugikan satu dengan yang lain, karena ketika melakukan transaksi
jual dan beli, transaksi ekonomi sekalipun. Di situ sebenarnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk mempersaksikan siapakah Tuhan yang kita percaya dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam masa prapaskah ini, satu disiplin rohani yang perlu kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita adalah melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Pun ketika kita bekerja di bidang sekuler, bukan dalam bidang pelayanan, pun ketika kita berbisnis, pun ketika kita bekerja mencari keuntungan, jangan lupakan Tuhan. Karena bagi setiap orang yang taat, Tuhan katakan, ketika kamu taat dan melakukan ketetapanku, maka berkat-berkatku akan melimpah atas kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu melibatkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami, melibatkan Engkau di dalam arti ketika kami melakukan segala kegiatan apapun, bahkan itu ketika menyangkut uang, menyangkut materi. Kami mengedepankan ketaatan kami kepada Tuhan, kami mengedepankan cinta kasih seperti yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami menjadi orang-orang yang mentaati ketetapan-ketetapan Tuhan, karena ketika kami mentaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan itu, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita.